Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Kreatif, Inovatif, dan Etis di Era Digital. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Kevin Juni Siombing dengan NIM 14123000191. Perkenalkan, nama saya Jemita Liavinuhan, NIM 14123000193. perkenalkan nama saya Rohma Kumalasari dengan NIM 14123000195. Perkenalkan, nama saya Satrio Faturullah Pratama Putra dengan NIM 14123000196. Perkenalkan, saya Hugo Dwi Putra dengan NIM 14123000198. Era digital, suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Perkembangan era digital juga terus berjalan tanpa bisa dihentikan. Karena sebenarnya masyarakat sendiri yang meminta dan menuntut segala sesuatu menjadi lebih praktis dan efisien. Era digital adalah suatu era atau zaman yang sudah mengalami kondisi perkembangan kemajuan dalam ranah kehidupan ke arah yang serba digital. Perkembangan era digital pun terus berjalan cepat atau tidak bisa dihentikan oleh manusia. Pengaruh positif era digital, yang pertama itu membantu manusia dalam menjalankan pekerjaan. Yang kedua, membuka peluang masyarakat untuk berinteraksi secara luas baik dalam negeri maupun luar negeri tanpa harus bersosialisasi secara langsung. Semangat patriotisme di era digital. Generasi muda mengisi kemerdekaan dengan menggunakan era digital untuk hal positif dan bermanfaat. Kecintaan pada bangsa Indonesia dapat diwujudkan lewat kreativitas. Kenapa harus lewat kreativitas? Zaman sudah berubah. Perang bukan satu-satunya cara untuk menunjukkan keberhasilan atau kemerdekaan kita. Kreatif memanfaatkan teknologi adalah cara yang efektif. Cara menunjukkan semangat patriotisme di era digital. Ikut serta dalam pengabdian ke masyarakat, memajukan sektor pendidikan hingga ke desa terpencil. Ikut mengenalkan keanekaragaman Indonesia kepada dunia mulai dari seni dan budaya, kuliner, pariwisata, dan lain-lain. Kreativitas dan berpikir positif dalam perspektif patriotisme di era digital. Kreativitas, pantang menyerah merupakan hal penting yang selalu didogmakan pada setiap tingkatan pendidikan. Sarwono 1999. Manusia adalah makhluk berpikir. Artinya hal yang membedakan manusia dengan makhluk yang ada di bumi ini adalah bahwa manusia adalah makhluk berpikir dan berhati nurani. Potensi menjadi kreatif sudah ada dalam diri setiap manusia, karena akal pikiran sudah dalam diri manusia. Akal pikiran manusia selanjutnya terasah melalui proses melihat, meniru, dan selanjutnya menganalisa di fase-fase perkembangan sesuai tahapannya. Berpikir positif. Pikiran merupakan proses mental dan kognitif yang kompleks. Pikiran yang berkaitan dengan kegiatan intelektual dalam diri individu. Pikiran merupakan manifestasi nyata dari anugerah Tuhan kepada manusia sebagai makhluk paling sempurna. Wasti dalam Dzakir 1999 mengungkapkan bahwa pikiran merupakan proses yang dinamis dan terdiri dari sejumlah proses yang saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Pikiran juga dapat diartikan sebagai proses kognitif secara dinamis dan kompleks dalam mengolah berbagai informasi yang dimiliki oleh individu sehingga menghasilkan suatu ide, pemahaman, solusi maupun buah pikiran lainnya. Ciri-ciri individu yang berpikir positif. Perkataannya seputar hal-hal yang positif, memandang tantangan sebagai tantangan, memahami masalah sebagai proses, menyukuri apa yang dimiliki, selalu terbuka dan siap menerima saran atau kritikan, berpandangan dan berpengharapan baik. generasi milenial di era digital. Banyak kalangan menyebut anak-anak muda zaman now sebagai generasi milenial. Generasi ini lahir setelah zaman generasi
atau tepatnya pada kisaran tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Jadi dapat diperkirakan bahwa saat ini generasi milenial memiliki rentang usia 17 hingga 37 tahun. Generasi milenial lahir ketika handphone dan media sosial mulai muncul di Indonesia, sehingga wajar apabila generasi ini lebih melek teknologi dibanding generasi-generasi sebelumnya. Ada pula perbedaan lain yang muncul antara generasi milenial dengan generasi-generasi sebelumnya, yaitu terkait dengan masalah budaya atau gaya hidup sehari-hari. Ada kecenderungan bahwa generasi milenial lebih suka mendengarkan musik dan hangout asik bersama teman-temannya. Maka tak mengherankan bila banyak kafe atau tempat nongkrong lainnya yang ramai dikunjungi anak muda zaman now, karena itulah kehidupan sosial mereka. Selain karakteristik yang sudah dijelaskan di atas, generasi milenial juga memiliki sifat yang lebih toleran terhadap sesamanya. Generasi digital memerlukan etika digital. Etika digital muncul karena perkembangan teknologi yang dipakai banyak orang. Adanya etika digital ini berdasarkan keinginan teknologi dan moral. Etika digital dapat mengatur segala bentuk aktivitas digital yang dilakukan manusia. Etika digital adalah kemampuan individu untuk menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika bermedia digital dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai informasi, netiquette merupakan tata krama dan aturan yang berlaku saat menggunakan internet. Perilaku yang buruk adalah penyebarkan berita hoaks, cyberbullying, dan plagiarisme. Pengaruh pembentukan karakter pada era digitalisasi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses beragam informasi secara bebas dan tak terbatas. Hal ini disebabkan oleh kemajuan media digital yang menghadirkan berbagai informasi dan tayangan hiburan dengan skala yang masif. Akibatnya, media digital dapat memengaruhi pembentukan karakter pada masyarakat yang tidak pandai dalam memilah informasi. Etika digital harus diterapkan karena dalam ruang digital kita akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai perbedaan kultural, sehingga sangat mungkin pertemuan secara global tersebut akan menciptakan standar tentang kita. Agar tidak terjadi masalah dalam unggahan, ada baiknya perhatikan dua hal ini, yaitu memiliki rasa empati dan perlakuan orang lain sama seperti kita sendiri ingin diperlakukan. Bagaimana generasi milenial kreatif, aktif, dan inovatif di era digital? Yang pertama, pentingnya literasi. Membaca buku secara rutin sangat dianjurkan bagi generasi milenial saat ini. Apalagi minat baca dari anak muda di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Most Literate Nation in the World 2016, dari total 61 negara, minat baca di Indonesia berada di peringkat 60. Yang kedua, berinternet secara bijak. Yang ketiga, bersikap terbuka terhadap berbagai pengalaman baru. Yang keempat, membangun ide dan visi ke depan. Hal berikutnya yang dapat dilakukan oleh anak muda adalah mencoba mengembangkan ide-ide kreatif yang ada di benaknya. Kreativitas menurut para pakar. Baron dalam Ali dan Arori 2006, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Drifdahl dalam Hurlock 1978, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Ia dapat berupa kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman. Inovasi menurut para pakar. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis, nilai, dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Everett M. Rogers 1983 mendefinisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek atau benda yang didasari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seorang atau kelompok untuk diadopsi. B. Inovasi adalah ciptaan-ciptaan baru dalam bentuk materi ataupun
intangible yang memiliki nilai ekonomi yang berarti signifikan, yang umumnya dilakukan oleh perusahaan atau kadang-kadang oleh para individu. Edukis 2001 1999. C. Rosenfeld 2002. Inovasi merupakan eksploitasi yang berhasil dari suatu gagasan baru, atau dengan kata lain merupakan mobilisasi pengetahuan, keterampilan, teknologis, dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses, dan jasa baru. Inovasi merupakan fungsi utama dalam proses kewirausahaan. D. Peter F. Drucker di dalam bukunya Innovation and Entrepreneurship mengatakan inovasi memiliki fungsi yang khas bagi wirausahaan. Dengan inovasi, wirausahaan menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun pengolahan sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan modal. C. Stephen Robbins 1994 mendefinisikan inovasi sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Lalu selanjutnya pembelajaran inovatif. Ya, pembelajaran inovatif antara lain adalah comparative learning, problem based learning, project based learning, inquiry based learning, flip classroom, dan blended learning. Model-model ini menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana mereka menjadi pusat dari proses pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah. Lalu ada pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif sudah banyak diketahui dan berkembang dalam berinovasi. Banyaknya model pembelajaran ini bisa menjadi referensi untuk lebih meningkatkan minat belajar terutama pada anak. Dengan menggunakan metode pembelajaran yang bermacam-macam, anak akan lebih tertarik dan lebih merasa nyaman untuk mengikuti proses belajar dan mengajar, juga membantu anak agar tidak cepat bosan. Dapat disimpulkan bahwa patriotisme merupakan elemen penting dalam pembangunan bangsa, di mana teknologi dan informasi melesat begitu cepat. Semua bangsa di dunia sudah bersaing dalam era digital yang semakin kooperatif. Era digital adalah suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Orang yang kreatif harus mempunyai maksud atau tujuan yang ditentukan, bukan fantasi semata, walaupun merupakan hasil yang sempurna dan lengkap. Saran. Maka dari itu, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, banyak manfaat yang dapat diperoleh dalam berbagai aspek bidang kehidupan. Kita juga sebagai generasi milenial harus tanggap dan aktif dengan adanya perkembangan ini. Kreatif dan inovatif juga sangat dibutuhkan untuk masa yang mendatang. Di era digital ini juga generasi milenial sangat berperan aktif karena globalisasi juga mempengaruhi. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.